Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi ini dibuat oleh saya, Bagus Budi Sajiwo, dengan NIM 1917500 kelas 2 SAA semester 2 sebagai syarat kelulusan mata kuliah Internet dan SEO yang diampu oleh Bapak Yusuf Herianto. Baik, langsung saja kita mulai materinya, yaitu Internet dan SEO. Internet merupakan hal yang sangat penting di era globalisasi seperti saat ini. Tanpa internet, kita akan ketinggalan zaman, ketinggalan peradaban, atau yang sering biasa disebut dengan kudet atau kurang update. Segala hal di dunia ini sudah menggunakan internet, sehingga muncul yang namanya seperti blog, website, sosial media, dan lain sebagainya. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan, serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser dan menggunakan URL website. Sebagai contoh alamat website yaitu https://www. Nama websitenya misalnya alias_by_iwan.domainnya xyz. Bisa juga .com atau .co.id dan lain sebagainya. Kemudian, banyak sekali orang yang membuat website di berbagai bidang dengan tujuan yang bermacam-macam, seperti berjualan online, menawarkan jasa, untuk menulis atau membuat karya, untuk pertahanan, bisa, dan lain sebagainya. Tapi, banyak orang yang gagal mengembangkan websitenya karena sepi pengunjung atau bahkan tidak ada sama sekali yang mengunjungi atau websitenya kurang menarik dan lain sebagainya. Disinilah peran pentingnya SEO itu. Jadi, apa sih SEO itu? SEO atau Search Engine Optimization adalah upaya untuk mengoptimisasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Gampangnya, misalnya website saya itu tentang rias. Nah, itu misalnya kita mengklik di Google pencarian tentang rias, nanti Google akan merekomendasikan website kita di teratas sehingga banyak pengunjung yang akan datang, banyak pengunjung yang akan mengklik website kita nantinya. Di dalam SEO terdapat 8 indikator utama SEO. Yang pertama, struktur URL. Struktur URL yang sederhana memudahkan mesin pencari untuk mengenali website Anda dan topik utama yang Anda bahas. Jadi, sebaiknya buat struktur URL yang sederhana. Cukup mengandung nama domain dan judul artikel. Misalnya, https://www. Misalnya website saya riasbyiwan.xyz.com /judul konten. Yang kedua, penggunaan SSL atau TLS. Sejak 2014, Google mulai mengutamakan website-website yang menggunakan SSL atau TLS. Karena dengan SSL atau TLS, menginskripsi semua transfer data yang terjadi di web sehingga keamanan data pengguna lebih aman. Cara mengetahui apakah website itu sudah memakai SSL atau TLS, yaitu dengan di HTTP-nya. Di HTTP kalau misalnya yang sudah menggunakan SSL atau TLS itu ada HTTPS. Jika belum, berarti hanya HTTP saja. Yang ketiga, topik konten. Anda harus memiliki beberapa topik utama yang saling berhubungan untuk membangun struktur website yang baik. Misalnya, Anda punya website traveling. Setidaknya ada beberapa topik utama seperti jalan-jalan, kuliner, dan penginapan. Semakin banyak konten yang membahas topik yang saling berkaitan, semakin besar kemungkinan website Anda untuk muncul di halaman pertama. Kemudian yang keempat, yaitu search intent. Search intent adalah apa yang diinginkan oleh kebanyakan pencari terhadap satu kata kunci tertentu. Misalnya, kita masukkan kata kunci bola. Hasil pencarian teratas akan menampilkan berbagai portal tentang bola dan sebagainya. Google mengutamakan konten yang sesuai dengan search intent kebanyakan pengguna. Jadi misalnya ketika kita men-search sesuatu dan nanti akan muncul di bagian teratas. Yang kelima, yaitu struktur konten. Selain menyesuaikan konten dengan search intent, Anda juga harus membuat konten yang mudah dipahami. Caranya yaitu menggunakan heading dan subheading. Untuk poin-poin paling penting dalam konten, Anda juga bisa menambahkan foto, gambar, ilustrasi,
grafik, dan lain sebagainya untuk membantu pembaca memahami konten Anda. Kemudian yang keenam adalah meta text. Fungsinya adalah untuk membantu Google memahami keseluruhan konten di sebuah halaman website. Meta text terdapat dua, yaitu title text dan meta description. Title text adalah judul artikel Anda yang muncul di hasil pencarian. Judul artikel tidak bisa terlalu panjang karena Google akan memotongnya sesuai standar yang berlaku. Kemudian meta description. Meta description yaitu teks yang merangkum konten Anda di hasil pencarian. Teks ini terletak tepat di bawah judul URL artikel. Meta description biasanya terdiri dari 120 sampai 130 karakter. Yang ketujuh adalah backlink. Backlink masih menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan SEO. Semakin banyak backlink ke website Anda, Google akan menganggap website Anda memiliki kredibilitas tinggi. Namun, backlink tersebut juga harus berasal dari blog atau website yang berkualitas. Blog atau website yang tidak berkualitas atau berkualitas rendah, maka itu tidak akan berhasil. Kemudian, ke-8, ada kecepatan website. Sejak 2018, Google menetapkan kecepatan loading website di desktop dan di perangkat mobile sebagai salah satu indikator utama dalam keberhasilan SEO juga. Semakin cepat loading website, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan ranking lebih tinggi di hasil pencarian Google dan sebaliknya. Ya, itu merupakan 8 indikator utama dalam keberhasilan SEO. Sekarang, kenapa sih SEO itu penting untuk website? SEO bukan jadi pilihan lagi, melainkan kewajiban untuk semua website. Mengapa langkah optimisasi ini begitu penting? Berikut alasannya. Yang pertama, mesin pencari adalah sumber informasi. Kini, orang-orang bisa mendapatkan informasi hanya dengan satu klik saja, yaitu dengan mesin pencari. Di Indonesia sendiri, 75% pengguna internet sudah terbiasa menggunakan mesin pencari seperti Google untuk mencari berbagai macam informasi, dari informasi harga, informasi berita, informasi kesehatan, hingga informasi politik. Yang kedua, trafik didominasi konten di halaman pertama. Muncul di hasil pencarian Google saja tidak cukup. Jika konten Anda hanya muncul di halaman kedua, ketiga, atau bahkan di atasnya, kemungkinan untuk mendapatkan trafik lebih kecil. Konten Anda setidaknya harus muncul di halaman pertama. Menurut Infront Webworks, 91,5% trafik didominasi oleh website yang muncul di halaman pertama hasil pencarian Google. Lebih detail lagi, 91,5% trafik tersebut didominasi oleh 3 posisi teratas. Secara beruntun, posisi pertama, kedua, dan ketiga masing-masing mendapatkan trafik sebesar 29,6%, 13,1%, dan 9,2%. Yang ketiga, website Anda ditemukan melalui berbagai kata kunci. Dengan menerapkan langkah optimisasi SEO, website Anda bakal lebih mudah ditemukan dari berbagai kata kunci. Anda bisa menjangkau lebih banyak audiens menggunakan berbagai macam kata kunci yang berhubung dengan topik utama Anda. Misalnya, topik utama website atau blog Anda adalah olahraga. Ada banyak kata kunci berkaitan dengan olahraga yang bisa Anda targetkan. Anda bisa membahas tentang sepak bola, voli, basket, bulu tangkis, dan yang berkaitan dengan olahraga lainnya. Kemudian yang keempat, brand awareness dan kredibilitas meningkat. Sebanyak 88% konsumen melakukan riset online sebelum melakukan pembelian. Keadaan ini menuntut pemilik bisnis untuk bisa memiliki brand awareness yang baik agar bisa selalu ditemukan di dunia maya. Salah satu cara terbaik untuk membangun brand awareness di area digital ini adalah dengan meningkatkan kualitas SEO Anda. Semakin mudah website Anda ditemukan di hasil pencarian Google, semakin banyak orang yang mengetahui website Anda. Dan yang 5, trafik organik lebih mudah dikonversi. Salah satu alasan mengapa SEO begitu penting untuk bisnis adalah kemudahan untuk konversi atau conversion. Pengunjung yang datang secara organik cenderung lebih mudah dikonversi menjadi leads atau pelanggan. Berdasarkan data SimilarWeb,
trafik organik 10 kali lebih mudah dikonversi dibandingkan trafik dari media sosial. Itulah beberapa alasan kenapa SEO penting untuk website kita. Baik, kemudian saya kasih contoh implementasi di website. Misalnya dengan website saya https://riasbaiwan.xyz. Jika saya sudah menerapkan SEO di website saya, maka 1. Website saya sudah aman atau secure. Hal ini dibuktikan dengan HTTPS. S-nya itu berarti secure. Kedua, website tersebut akan muncul di halaman pertama jika ada yang mencari dengan kata kunci Rias, karena website tersebut berisi hal-hal yang berkaitan dengan Rias, makeup, beauty vlog, dan lain-lain. Yang ketiga, website tersebut akan mudah ditemukan karena Google sebagai search engine akan selalu merekomendasikannya karena website saya sudah memiliki rating yang tinggi karena banyak pengunjungnya dan juga memiliki SEO yang bagus. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.